Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir dan Engkau melawat setiap kami. Saatnya kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga benar-benar kami boleh beroleh sesuatu yang baru Tuhan. Kekuatan, pengharapan, sukacita dan iman yang baru Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Thank you Lord Jesus. Katakan bersama-sama Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan. Oh, yang pulihkan hati kami. Pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan. Berkati hidup. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Sebab Kau hadir dalam hidupku Tuhan. Oh, ku datang sujud di hadapan-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Lebih dahsyat lagi kita bawa hati kita dan kita bawa hidup kita buat Tuhan. Bersama berkata, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
sungguh kau baik, sungguh kau baik bagimu. Katakan aku mengasihimu Tuhan, katakan aku merindukanmu, katakan aku mengasihimu, aku mencintaimu Tuhan. Haleluya. Yesus kemuliaanku. Ini kerinduan kami, ini penyembahan kami, ini ungkapan hati kami bahwa kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan, kami sadar bahwa kami kecil, kami sadar bahwa Engkau segalanya dalam hidup kami. Kerinduan kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami ingin mendapat perkenanan Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya kalau Tuhan sudah berkenan atas hidup kami, Tuhan, tidak ada yang mustahil. Semuanya akan dibuat baik oleh Tuhan. Kami mau berbenah Tuhan, sungguh kami mau berbenah. Oleh sebab itu kami ada di tempat ini. Kami ingin mendapat suatu berkat. Berkat yang bukan berkat yang sudah nyata, tapi berkat di mana kelak nanti akan kami memperolehnya melalui apa yang kami kerjakan, apa yang kami responi atas firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, jamah setiap hati kami. Buat setiap kami punya kerinduan yang sama. Hidup kami adalah ibadah. Hidup kami adalah untuk Tuhan. Hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Benahi karakter kami, benahi hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah beri. Berbicara kepada setiap kami. Tuhan urapi setiap telinga, hati, pikiran kami. Khususnya juga hamba-Mu. Roh Kudus ambil alih. Seluruh Tuhan pemberitaan firman pada sore hari ini. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Saudara, tidak ada orang yang punya cita-cita, punya keinginan untuk hidupnya tidak baik. Semua punya keinginan hidupnya baik. Ya baik kesehatannya, baik keluarganya, baik pekerjaannya dan lain sebagainya. Ya, pokoknya bisa membuat kita bahagia. Yang bagaimana baik, ya itu memang relatif, tapi yang wajar sajalah ya. Ya paling tidak sampai terlunta-lunta, nggak sampai minta-minta dan lain sebagainya. Dan kita semuanya pasti punya kerinduan itu. Yang pertama kita harus yakin dulu sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Ya. Tuhan itu adil, saudara. Dan Tuhan itu setia. Kalau sekali mengasihi saudara, ya seterusnya pasti mengasihi saudara. Ya, Tuhan juga tidak pernah menginginkan umat-umatnya itu susah, ya menderita, enggak lah. Pasti dia ingin sekali umat-umatnya itu bahagia. Saya ini kenal banyak teman-teman ya, ini rata-rata sudah tua-tua.
saya masih kecil, apalagi Bu Silan ini. Sudah 17 tahun saya kenal saudara. Sungguhan, saya rasanya kayak saudara. Jadi kalau kemarin Pak Fengki, Bu Ivan gimana? Oh balik Pak Fengki gimana? Kamu saya nggak persiapan apa-apa. Bagi saya ini adalah suatu kehidupan. Saya terus terang jujur saudara. Ikut merasakan kalau teman-teman itu ya punya masalah begitu ya. Ya karena sudah seperti saudara, sudah lama-lama saudara beneran saudara. Tapi ya batas paling tidak ya berdoa begitu ya. Jadi memang terbeban. Ya untuk kesempatan ini saya bukan hanya berdoa dan memberikan sesuatu, tapi paling tidak ayo kita punya pengertian yang sama begitu loh ya saudara ya. Bahwa apa sih membuat kita bahagia, membuat hidup kita baik itu butuh yang disebut perkenanan Tuhan begitu loh. Butuh yang disebut perkenanan Tuhan. Tema pada bulan ini berbicara tentang karakter Kristus yang membangun ya masa depan. Ya masa depan kita bisa berbicara masa depan itu luas sekali, tetapi saya kasih sub tema ya hampir-hampir sama lah ya. Mengejar perkenanan Tuhan dengan membangun atau dengan membenahi lebih tepatnya itu membenahi karakter kita. Serius saudara, serius. Kalau saudara punya karakter sudah enggak karuan dulu. Saya ini banyak ketemu orang-orang, saya tahu memperhatikan begitu. Kok begini jadinya hidupnya. Tuh tadinya kayak gini kok jadi begini, kok begini. Saya ambil kesimpulan, tapi saya tidak menghakimi. Karena hakim itu yang berhak itu adalah Tuhan, bukan saya. Dan Tuhan itu tahu persis, jangan khawatir saudara. Kalau saudara ada yang diambil, pasti saudara juga akan ditambahkan yang lainnya. Sehingga saudara pasti ya terus balance terus. Ya saya dapat waktu lalu, saya punya teman lama begitu ya. Istrinya meninggal. Selang berapa tahun begitu, yang laki juga meninggal. Saya dengar anaknya masih SMA, SMP, ada yang 12 tahun. Dan saya dengar tadi, saya dengar bahwa bagaimana keadaan anak-anaknya, ya terpelihara juga saudara. Ya sekolah juga saudara. Ya baik-baik juga saudara. Saya punya teman juga, suami istri kenal baik waktu lalu. Laki-lakinya itu kerja di kantor saya perkerjakan begitu. Tapi memang lakinya nuakal gitu saudara. Nek nakal itu biasa, tapi nuakal gitu ya. Saudara bisa anukan sendiri ya. Konotasikan sendiri, nakal saudara. Ya nggak ngasih makan, nggak ngasih belanja, ganti-ganti, nggak pernah pulang. Ya rumahnya di Jember yang perempuan yang ini. Bertahun-tahun akhirnya sudah hilang ya. Tapi saya dengar kemarin dari teman gitu setelah komunikasi sama dia, hidupnya juga lumayan diberkati Tuhan. Diam-diam didatangi barang dari China gitu ya, wajan, saudara. Nah gitu saudara, laris di daerahnya, butuh laris sekalinya, buka salon, buka ini, ya bisa saja loh saudara. Ya bisa saja, hidup ya bahagia. Asalnya yang penting bagaimana meresponi suatu masalah itu. Saudara pasti ngomong begini, loh kok bisa ditinggal suami? Berarti nggak benar juga hidupnya. Berarti nggak baik juga saudara. Saya kasih tahu ya, saya ini nggak pernah menghakimi orang. Setiap orang punya latar belakang. Setiap orang punya masa lalu. Kita juga tidak tahu Tuhan itu punya rencana apa. Saya juga nggak pernah juga memuji mereka bahwa mereka itu ya itu rencana Tuhan dan lain sebagainya. Tapi yang saya nasihati buat mereka atau saudara di tempat ini, saudara punya masa lalu dan lain sebagainya. Saya juga tidak tahu rencana Tuhan buat saudara. Ayo masing-masing. Saudara merasa enak, saudara merasa bahagia, saudara merasa susah, tetap saudara benahi rohanimu, benahi karaktermu. Katakan amin. Benahi saudara. Itu ungkapan bijaksana itu seperti itu saudara. Sudah nggak usah nyala-nyalakan saudara. Kita ini kurang semuanya.
Saya bisa ngomong begini, bukan saya ini lebih-lebih enggak karuan saudara. Tapi saya rindu sama-sama lah ya, kita ini benahi, dan benahi. Supaya ada perkenanan Tuhan, kalau ada perkenanan Tuhan, hidup ini sudahlah. Tenang aja, pasti baik. Katakan amin, pasti baik. Kita buka Mazmur 37 ayat 23. Pengalaman saudara ini saudara ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau dulu kita punya pikiran sendiri, langkah kita tentukan sendiri, setelah kita perbaiki, kita punya karakter ya, kita punya rohani gitu ya. Kita juga tetap punya pikirannya sendiri, kita juga punya tetap langkah-langkah kita sendiri. Tapi Tuhan arahkan dan Tuhan luruskan. Sehingga langkah-langkah kita orang hidup berkenan kepadanya. Apa? Seterusnya kita baca. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi enggak mungkin jatuh sampai ke jurang, enggak. Karena Tuhan juga langkahnya itu diatur oleh Tuhan. Saya punya seperti ini, saya mau ke kiri, saya mau ke kanan. Ya dulu juga begitu. Tapi Tuhan tidak melakukan pembenahan. Tapi saat saudara benahi hidup saudara, Tuhan tentukan langkah-langkah itu. Amin. Terus, kita kalau nggak punya langkah-langkah, kita nggak punya kreativitas, kita tidak bisa menentukan. Oh berarti bukan orang hidup. Tapi kalau saudara hidup bersama dengan Tuhan, memang punya langkah. Tapi Tuhan yang menentukan langkah-langkah saudara. Amin. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Enggak. Saya juga lihat-lihat enggak. Hari ini kita punya sejarah, hari ini kita punya kesalahan, hari ini mungkin kita merasa sudah baik, sudah percaya. Tetap benahi supaya lebih baik kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Jumat lalu, berapa minggu yang lalu saya sudah katakan. Orang yang lagi di bawah, orang yang lebih dalam kesulitan, ada 3 masalah. Dia berdosa, ya, atau diizinkan Tuhan, nomor 1, ya, sementara. Atau memang diizinkan Tuhan untuk menjadi sulit, begitu ya. Yang pertama dosa, yang kedua diizinkan Tuhan. Yang ketiga belum siap untuk diberkati Tuhan. Itu orang yang lagi di bawah. Orang yang lagi di atas, maksudnya orang yang lagi ya mungkin tidak punya masalah apa-apa begitu ya. Ada 3 kemungkinan. Bukan dari Tuhan, atau ya dites oleh Tuhan. Yang kedua, perkenanan Tuhan. Yang ketiga, sudah siap menerima berkat Tuhan. Dan hari ini, kalau saya tanya pasti kita ngomong, kalau kita lagi di bawah, kita pasti ngomong, ya ini rencana Tuhan. Ini diizinkan Tuhan untuk saya naik. Pasti ngomong begitu. Kalau saudara lagi di atas, ini perkenanan Tuhan, yang nomor 2. Tapi saya ingin mengajak saudara. Lepas saudara di bawah, lepas saudara di atas. Ayo, waspada. Kali-kali kita berdosa. Kali-kali kita belum siap untuk diberkati Tuhan. Karena apa? Ya karena karakter kita, kesombongan kita, arogansi kita, sombongnya kita. Kita sudah di atas, kita tetap introspeksi, saudara.
kali-kali itu bukan daripada Tuhan. Oh, kali-kali itu memang diizinkan supaya saudara dilihat oleh Tuhan. Dan sementara sifatnya. Kali-kali itu saudara merasa, oh aku sudah hebat. Aku sudah siap. Akhirnya saudara nggak siap lagi. Dan Tuhan tidak berkenan lagi kepada saudara. Oleh sebab itu, ayo benahi terus, benahi terus karakter saudara. Dengan cara apa saudara? Dahulukan Tuhan. Saya punya video sebenarnya, tapi karena besar itunya nggak bisa dimuat saudara. Ya saudara mungkin di TikTok sudah terima juga saudara. Ada seorang yang pakai yang sebelah kiri ini ada tulisannya God, Tuhan. Yang sebelah kanan ini ada uang merah-merah begitu ya. Panggil orang suruh pilih. Dia baca ini, God, Tuhan, dia milih uangnya, saudara. Sama joget-joget begini, saudara. Ganti lagi, iPhone, saudara. Handphone yang bagus, baru, saudara. God, handphone. Panggil orang satu lagi di jalan, dia lihat God, dia ambil handphonenya. Laptop. Terus sampai 5, saudara. Semua dilihat aja. God, dia milih barangnya. Saya tahu itu settingan, saudara. Tapi kayaknya ya rata-rata sebagian besar ya itu putusan saudara atau putusan manusia itu ya seperti itu, termasuk orang Kristen. Begitu lihat God gini, nggak ada artinya bagi dia. Yang lebih berarti ya yang ini. Dan yang terakhir saudara, ada anak kecil. Dia buka God gini. Langsung dia ambil dengan sukacita, dia lari. Dia duduk, dia God gini. Was. Akhirnya dia buka itu. Lipatan itu. Dia ambil. Di dalamnya ada tulisan. Uang, handphone, laptop, wah macam-macam sampai 5 tadi yang diberikan tadi. Tulisan saja. Pada saat dia sudah baca, bapak yang ngasih tadi datang. Dia bawa 5 barang itu dikasihkan dia. Dia dapat 5-5-nya. Karena dia pilih Tuhan. Dan itu realita kehidupan saudara. Saudara pada saat di bawah saudara kejar terus bagaimana jalan keluarnya, bagaimana aku bisa keluar dari masalah dan lain sebagainya. Pada saat saudara di atas kembali lagi saudara menyampingkan Tuhan. Meremehkan pelayanan, meremehkan ibadah, meremehkan banyak hal kebaikan. Itu yang terjadi. Ya saya juga. Ya, tapi kita semua berbenah. Tuhan sumber segala-galanya. Orang bilang gini kepada orang tua, sudah jangan jagain anak, percuma, belum tentu nanti dia kawin itu. Ya, kamu itu dianus semuanya, dicukupi semuanya, sudah. Kenapa kata-kata itu muncul terus? Kita sudah rawat anak, kita sudah didik anak, kita sekolahkan. Ujung-ujungnya kalau sudah dia keluar, ya sebulan sekali kadang-kadang telepon. Apa yang saya mau katakan? Milikmu yang paling berharga pun terbatas. Tentang hidup saudara dan saya. Kemarin saya sudah di retreat juga ngomong begini saudara. Sekarang ini, dulu saya pada saat umur sekolah gitu ya, lulus SMA. Taunya ada ekonomi, teknik, kedokteran. Ekonomi, manajemen, akuntansi. Sekarang ini jurusannya banyak. Ada dokter jantung, ada dokter ini spesialis ini spesialis. Oh teknik macam-macam, desain dan sebagainya. Saya nggak ngikuti saudara.
Dan kalau saudara sekolah, harus di bidangnya itu. Kalau nggak di bidangnya itu berarti ya sudah, nggak kepake juga saudara. Pada saat di bidangnya itu ternyata saingannya juga banyak. Kalau saudara kejar sungguh-sungguh karirmu, kejar sungguh-sungguh prestasi studimu, benar saudara, benar nggak salah. Tapi tetap saya katakan terbatas. Kejar jadi pejabat, tentara dari Akabri, wah pelatihan, waduh bagaimana menyenangkan pimpinan dan lain sebagainya. Sampai jenderal mungkin, hei ganti presiden, ganti politik, aduh. Duduk di meja seperti biasa, gaji cuman gaji. Terbatas. Semua yang jasmani terbatas. Kasih tahu saudara. Saya ke dokter sakit waktu itu, bukan sakit, saya kok nggak enak semuanya. Saya sudah lama nggak periksa, saya periksa. Dokter ini terkenal saudara. Terkenalnya apa? Setiap ke situ dinasehati. Nasihatnya selalu ngomong begini saudara. Dia tiap hari 2 jam olahraga. Sehat memang. Umurnya sudah 67. Tapi masih kecil langsung. Sehat. Ya agak hitam dikit karena dia keluyuran terus saudara. 2 jam minimum. 20 kilo minimum. Dia cerita. Harus olahraga itu. Mutlak bagi orang hidup. Wah dia berapi-api saudara. Berapi-api. Begitu saya, waduh saya tertarik juga ini. Luar biasa. Saya mungkin kurang ini olahraganya. Paling 20 menit, 10 menit. Saya kurang ini. Saya disuruh ke situ untuk diperiksa. Dia berdiri saudara. Kakinya digip. Begitu dia berdiri dia ngomong begini saudara. Saya 3 bulan ini enggak olahraga. Keseleo. Tulang saya patah. Terbatas. Semua terbatas. Dalam hati saya, aduh. Kamu sehat tapi tulangmu gak sehat. Keseleo. Terbatas. Semua terbatas. Oleh sebab itu, 1 Timotius 4 ayat 8 katakan apa saudara? 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani, ini yang jasmani. Ini yang dunia, jangan dihilangkan. Saudara tetap. Tapi saudara harus tahu, mana yang tidak terbatas. Latihan jasmani. Belajar sungguh-sungguh, kejar karir, kejar jabatan, kejar sehat. Baik. Itu latihan badani namanya. Terus saudara. Terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Segala hal. Yang tadi sekolah cuma 1 jurusannya dipakai. Kalau mau sehat, jantungnya harus latihan begini. Beda dengan kalau keseleo, beda lagi latihannya. Terbatas semuanya. Semua terbatas. Tapi ibadah saya kasih tahu. Berguna dalam segala hal kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Itu namanya Tuhan. Karena mengandung janji. Berguna dalam segala hal. Ibadah berguna dalam segala hal. Mengandung janji. Janjinya apa? Baik untuk hidup. Ini yang saudara sekarang hidup ini. Maupun untuk hidup yang akan datang. Tidak terbatas. Sekarang saudara pilih. God. Atau tadi yang saya kata 5 tadi. God itu berbicara ibadah. Ini berbicara materi badani. Kejar terus, terserah saudara. Abaikan ibadah, abaikan Tuhan, percaya saya. Gak ada perkenanan Tuhan.
terbatas. Umur saya sudah banyak, saudara. Bukan pinter, bukan lebih tahu dari saudara. Saya mengajak belajar semuanya, benahi. Saya lihat orang itu, saya terus terang aja, mana bisa diberkati, mana bisa bahagia, modelnya kayak gitu, aduh. Ibadah itu ada 5. Lupa 5 atau berapa. Kita urut aja ya. Karena saya gini enggak terus terang tadi pokoknya yalah ini kehidupan saya ngomong pengalaman aja lah. Yang pertama apa saudara? Ibadah itu berbicara tentang relasimu dengan Tuhan. Bisa penyembahan, bisa doa, bisa curhat, bisa laporan, bisa tanya jawab. Itu namanya relasimu dengan Tuhan. Kalau sudah nggak ada relasi dengan Tuhan, sudah nggak kah? Itu kunci. Ingat, sadar terus ada Tuhan. Ingat terus ada Tuhan. Libatkan Tuhan terus. Walaupun tidak berbicara bahasa tubuh, tapi berbicara pikiran, kata-kata, libatkan. Ada waktu berdoa. Bisa bertanya, tidak dijawab, ya tapi tanya aja. Mau pergi ngomong. Seneng Tuhan itu, seneng saya kasih. Kita kan kejar namanya perkenanan Tuhan. Kalau hari ini saudara yang punya anak, hilang-hilang gak tahu, gak pernah ngurusi saudara, gak pernah, ya laporan, gak pernah ngomong-ngomong. Ya sudah gak apa-apa, namanya cinta anak, ya anak selamanya juga anak. Saudara tetap anak. Tapi ada perhatian khusus enggak? Ayo, ibadah mengandung janji. Berguna segala hal. Hari ini dan hari yang akan datang. Percaya saudara. Saya pingin saudara. Saya ini kan namanya gembala itu kalau bisa ya lah bagi-bagi lah. Bagi-bagi tips gitu loh saudara. Kok bisa susah terus, kok bisa? Gak apa-apa. Kemarin-kemarin lah sudah selesai. Aku gak menghakimi, saya gak memuji. Sudahlah, selesai. Next. Ayo, benahi. Kalau saudara lagi di atas, jangan sombong. Belum tentu itu seterusnya. Kenapa? Tanpa karakter yang baik, sudahlah jatuh. Saya kasih tahu. Jatuh. Mau usah saudara, saya juga. Tapi untungnya saat ini saya sadar dan saudara dengar omongan ini. Supaya hati-hati gitu loh. Yang di bawah jangan takut. Yang lalu. Hari ini aku kejar perkenanan Tuhan. Aku kejar Tuhan. Aku kejar ibadah. Kan gitu saudara. Karakter ini saudara. Hati-hati saudara. Tuhan bentuk sekali, kepingin karakter luar biasa. Mencakup 5 inilah. Doa. Yang kedua apa saudara? Taat. Taat itu jelas. Hukumnya ini harus taati. Hukumnya ini taati. Kalau sudah ngomong gak? Wis. Gak lah. Gak taat-taatan lah. Ya lihat aja. Itu kan dia, aku enggak. Bohong aja lah. Untuk kebaikan, ya enggak ada. Enggak ada taatan. Enggak boleh bohong, tetap bohong. Nekat. Kalau saudara 1-2 kali saya pikir enggak apa-apa. Kalau terus-terusan percaya saudara. Enggak akan benar hidupmu. Enggak akan baik hidupmu. Percaya loh. Kalau saudara enggak taat, enggak ada baik. Paling sebentar aja, habis itu cinta lagi. Enggak akan baik. Benahi saudara hidupmu, benahi. 3 apa? Karakter.
karakter itu berbicara, orang bisa melihat saudara dengan perbuatan saudara. Tapi yang penting lagi, karakter itu berbicara apa? Memberikan kepada miliknya Tuhan yang terbaik. Hati-hati sih. Jangan suka menyakiti miliknya Tuhan. Saya kasih tahu saudara. Jangan suka. Kebanyakan saudara, aduh. Nggak tahu sendiri, dengar saja, aduh, dibuat omongan. Nggak tahu pasti sudah dibuat omongan. Sampai orang terkucil. Apa itu terkucil? Wah, arogansinya pakai mana? Aduh, saya ngomong lihat gitu, aduh, kok bisa ya? Tuhan suruh mengasihi miliknya. Justru menjatuhkan miliknya, menyakiti miliknya. Bayangin saudara. Orang salah aja, jelas-jelas salah. Orang kantor saya, bos-bos saya itu sudah, wah jangan pakai Pak Daeng, jangan pakai, sudah gak percaya, kenapa? Sudah kalau pelayanannya habis-habisan, sudahlah, gak bisa bisnis, saya kasih tahu. Dia sudah, enggak, saya juga gak nuntut lah. Wajar, orang bisnis itu melihat orang pelayanan, aduh wajar saudara. Pasti ini gak tegas. Pasti banyak saknonya. Tahu sakno? Pasti gak tegahan. Pasti gak bisa tegas. Pasti. Banyak kasihannya. Loh itu serius. Bukan saya nyuruh seperti itu saudara. Tapi saudara harus profesional di sini. Tapi saya ingin mengatakan, ayolah punya kasih lah ya. Oh saudara sombong, aduh saya ini sampai ngeri saudara. Saya ini loh kalau tahu orang bohong sama saya nggak berani langsung buka kedoknya dia, nggak berani. Sakno, tahu sakno, masih berani. Kasihan, walaupun nanti pada waktu kita ngomong. Mencoreng muka mereka walaupun salah, walaupun rugi, saya nggak berani. Ini rata-rata orang cuma dengar nggak jelas. Dihancur-hancurkan namanya. Nggak ada di tempat ini. Jangan sampai saudara. Hati-hati itu miliknya Tuhan loh. Saya kenceng ngomong begini, aduh kok gak bisa ya. Ini loh kok gak ada kasihnya ya. Miliknya Tuhan loh. Salah nggak salah. Salah aja ini aduh. Dibenahi kok. Kalau ini gak salah. Aduh sombongnya, arogansinya. Aduh tak lihat sebentar lagi jatuh. Tidak mendoakan, tapi rata-rata begitu. Oh baiknya kadang-kadang masih gini. Apalagi kamu apalagi belum sukses sudah. Waduh, gara-gara kumpulan. Gara-gara kumpulannya mayoritas, wah sombongnya gak karuan. Padahal dia sendiri belum tentu benar, belum tentu sukses. Gara-gara kumpulannya aja sudah. Dulu zamannya bonek saudara. Saya juga bonek juga soalnya. Turun dari truk saya dipukul-pukuli saudara, mobil saya. Duh. Ada 4, ada banyak lah pokoknya banyak. Yang 3 naik truk. Pergi. Wah. Saya ikuti truknya. Anak kecil-kecil masih SMP Pak. Tapi banyak sombongnya buang. Waduh. Sombongnya enggak karuan saudara. Karena banyak. Mayoritas. Saya ikuti truknya saudara. Sampai Pasar Turi dia loncat turun. Saya parkir mobil. Langsung saya kejar. Lari semuanya. 3-3-nya anak kecil. Saya enggak menyombongkan atau saudara tiru itu. Enggak. Itu zaman lalu saudara. Saya cuma ingin mengatakan. Hati-hati dengan kerombolanmu yang banyak sehingga pengaruh yang enggak baik. Saudara ikut-ikutan. Saudara merasa gagah. Orang lain jelek. Orang lain kotor. Miliknya Tuhan. Hati-hati sungguhan. Hati-hati. Saya sering melihat orang yang suka apalagi hamba Tuhan
Waduh, dihancur-hancurin namanya. Gak lama kebales, saudara. Milihnya Tuhan, biji mata Tuhan. Semua itu biji matanya Tuhan. Saya gak marah-marah, saudara. Saya cuma terbeban buat saudara. Sungguh terbeban. Jangan, kalau hidupmu mau baik-baik, jangan. Saya juga benar, gak beneran saudara. Tapi saya benar. Saya juga masih punya keinginan masalah-masalah yang lebih baik, maksudnya hidup yang lebih baik, ada. Tapi sedikit demi sedikit sudah mulai belajar, mengamati orang. Benar, ngamati itu enggak benar. Taat saja enggak ada kasih percuma. Doa sana enggak ada kasih percuma. Percuma. Waktunya mau habis. Yang keempat apa? Ayo belajar memberi untuk Tuhan. Melayani Tuhan. Makanya sering kata, mana Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, pekerjaan nomor 3, 4 pelayanan. Semua ngomong begitu. Enggak. Pelayanan belum tentu Tuhan. Tapi yang benar pelayanan pasti Tuhan. Jadi tidak ada namanya 4 ini. Kalau kamu pelayanan ya pasti untuk Tuhan. Bagian daripada ibadah itu doa. Komunikasi dengan Tuhan, taat, kasih, berfungsi buat Tuhan. Ini pelayanan, ini berbicara ibadah, ini berbicara Tuhan. Tidak ada nomor 4, tidak ada. Saudara bijaksana saja. Bagaimana saudara diberkati, sudah komitmen, ya jadi pekerja. Pas ibadah, lebih 10 menit datang, klewes. Bahasa apa Yunani itu. Gak bisa saudara, gak bisa. Ngeremehin. Sudah bilang iya, semua dibilang iya. Iya, dia mau diai, semua diai. Tapi kenyataannya gak jelas. Meremehkan pelayanan. Hati-hati loh. Pelayanan itu pasti Tuhan loh ya. Walaupun pelayanan belum tentu Tuhan. Bingung saudara, saya buat bingung. Karena apa? Ada banyak orang pelayanan bukan untuk Tuhan. Makanya ditempatkan nomor 4. Kalau pelayanan itu pasti Tuhan. Ya kamu saudara tempatkan nomor 1 ya Tuhan itu. Tidak ada namanya pelayanan. Ya ibadah itu. Ya sering ngomong nomor 4 ya berarti pelayanan itu berbeda dengan Tuhan. Enggak. Makanya kalau pelayanan itu Tuhan yang sungguh-sungguh gitu loh. Oh, jadi remeh-remehkan jangan saudara, sangat. Kalau mau hidupmu itu, waduh, bahagia, ya, saya enggak ngomong kaya enggak, lah, itu relatif lah, tapi paling tidak itu enggak amat-amat lah, dipermalukan sampai hancur-hancuran, sampai aduh, enggak lah, enggak akan orang perkenanan Tuhan ada itu sampai enggak lah, percayalah, siap saudara ya. Jangan tersinggung. Saya mengalami juga. Saya proses itu juga ada semuanya. Semua proses. Saya kenal sudah lama teman-teman ini. Saya berani ngomong ini karena saudara bos. Anak saya masih kecil-kecil, anak saudara. Anak Bu Sinlan ini masih. Ya. Lama kenal. Saya terbeban sekali kalau saudara enggak. Saya bantu duit ya terbatas, bantu doa ya terbatas. Orangnya banyak, makin banyak. Ya ngomongilah sekarang inilah. Ojo sombong-sombong begitu loh ya. Ojo galak-galak gitu loh. Ojo arogan. Semua berbenah. Jangan suka nyakiti miliknya Tuhan. Hati-hati, miliknya Tuhan. Orang jelek pun miliknya Tuhan. Apalagi sudah Kristen. Itu miliknya Tuhan. Apalagi hamba Tuhan sering. Orang sendiri, wah sudah, pasti begini. Orang kaya sedikit, pasti begini. Imajinasi. Hati-hati saudara. Dan yang terakhir. Doa, taat, karakter atau kasih tadi.
berfungsi buat Tuhan pelayanan. 4 tok, tapi yang terakhir tambahan dari saya. Supaya ada perkenanan Tuhan. Tulus. Saya tidak bisa doa terus. Saya nggak pinter nyanyi. Saya nggak pinter pujian. Saya taat bagaimana? Saya hidup di orang tua saya semuanya bukan Kristen. Saya ini terjepit, mau berfungsi bagaimana? Apa yang harus saya berikan kasih? Saya hidup ya pas-pas segini. Aku ya umurku segini, mau mengasihi bagaimana? Saya berbuat bagaimana? Melayani. Semua punya namanya keterbatasan. Tapi satu hal, ketulusan ini Tuhan melihat saudara. Katakan amin. Saudara, pelayanan hebat, semuanya hebat, memberi ratusan juta. Tidak ada ketulusan. Cuma saudara merasa terbatas. Ngurusi anak, ngurusi suami, ngurusi ini. Waduh, aku gak bisa berfungsi. Yang penting tulus dan maksimal untuk Tuhan. Perkenanan Tuhan ada di dalam saudara. Hidupmu tidak akan terlunta-lunta. Masa muda, katanya Daud tadi apa nih? Tidak pernah aku lihat anak cucunya minta roti. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ayolah, jadi orang baik. Ojo tegaan. Rugi enggak apa-apa, sudahlah percaya Tuhan kasih, Tuhan itu adil. Dijelekan ya sudahlah enggak apa-apa lah. Dibohongi ya sudahlah, nanti ada waktu kita ngomongi dia. Jangan permalukan. Orang kelihatannya mungkin keliru, jangan dihakimi. Jangan tambah diomong-omongi. Jangan disudut-sudutkan, jangan dikucilkan. Saudara belum tentu benar. Belum tentu hebat di mata Tuhan. Kalaupun hebat, benahi terus. Yes, Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, renungkan firman Tuhan. Sebagai bekal hidup saudara, hati-hati menjalani hidup, sungguh hati-hati. Kejar itu perkenanan Tuhan, kejar. Saudara mungkin lolos, tapi bagaimana anak-anak saudara? Bagaimana keturunan saudara? Mulai hari ini sudah stop, ayo, aku benahi. Mungkin aku gak sempat menikmati selama hidup ini, hidup yang berkelimpahan. Tapi percayalah, anak cucumu dicukupkan Tuhan. Apa yang kau lakukan ini berdampak masa depan kepada anak-anakmu. Bukan kepada hidup saudara. Mungkin saudara sudah tua. Mungkin katakan, oh gak perlu aku sudah tua, sudah selesai. Punya tanggung jawab pada anakmu. Berhenti, stop, sombong berhenti, arogan berhenti, terus mulai kejar perkenanan Tuhan. Sungguh saudara, tidak gampang. Kejar perkenanan Tuhan. Jangan malu, jangan malu. Saya punya banyak juga kekurangan. Jangan malu. Benahi karaktermu, benahi. Ibadah mengandung segala hal, mengandung janji. Masa ini, masa yang akan datang. Semua karena anugerah-Mu. Aku berdoa untuk semua yang hadir di tempat ini, supaya Tuhan melembutkan hati mereka, meresponi bukan emosi, meresponi bukan dengan amarah, meresponi dengan positif. Perlu namanya pembenahan karakter, termasuk hamba-Mu Tuhan. Semua yang ada di tempat ini yang mendengar firman Tuhan, semua karakter menentukan
masa depan. Karakter menentukan anak cucumu. Karakter menentukan hidupmu. Oh, masih muda, masih panjang hidupmu. Karaktermu menentukan. Jangan pernah nyakiti miliknya Tuhan. Itu miliknya Tuhan. Tuhan sedang proses. Apalagi belum tentu mereka benar-benar seperti yang engkau katakan. Belas kasihan harus ada dalam hidup saudara. Bukan karena kekuatanku. Sama-sama katakan hidup ini anugerah. Tuhan sudah mati untuk saudara. Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan. Memang waktunya sudah selesai. Firman Tuhan sudah selesai juga. Tapi biarlah Roh Kudus buat pendamaian setiap kita dengan diri kita sendiri. Berikan pendamaian kita dengan Tuhan. Berikan pendamaian satu dengan yang lain. Berikan pendamaian dengan suami, anak-anak. Setiap orang yang kami jumpai, Tuhan berikan pendamaian. Pendamaian dengan firman Tuhan yang saat ini mereka dengar. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama, Yesus yang ajaib, Yesus yang luar biasa, Yesus yang senantiasa peduli atas hidup kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita akan akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia.
akan membenahi karakter-karakter kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan, sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Mari tekapkan tangan kita di dada. Untuk menerima berkat itu pasti, tapi menjaga hati itu jauh lebih penting. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terimalah berkat dan jadilah berkat atas nama Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Oleh Nya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.